Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi. Saya dari jurusan manajemen. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang strategi dan tantangan dalam penerapan ekonomi hijau di Indonesia. Tentunya dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan ke dalam setiap aspek kegiatan ekonomi di Indonesia. Indonesia berupaya untuk mencapai visi pembangunan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan di masa depan. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan krisis sumber daya alam, konsep ekonomi hijau menjadi semakin relevan. Ekonomi hijau bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesejahteraan sosial, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan dalam konteks Indonesia. Kemudian penerapan ekonomi hijau sangat penting, tidak hanya untuk berkelanjutan lingkungan, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian ekonomi hijau adalah sistem ekonomi yang bertujuan mengurangi emisi karbon dan dampak negatif lainnya terhadap lingkungan. Hal ini dicapai dengan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, mengurangi limbah dan polusi, serta mempromosikan penggunaan energi terbarukan dan teknologi bersih. Konsep ini awalnya diperkenalkan dalam laporan cetak Biro Ekonomi Hijau pada tahun 1989 dan selanjutnya diperkuat oleh inisiatif global seperti Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) pada tahun 2008. Tujuan utama ekonomi hijau adalah menciptakan ekonomi berkelanjutan dengan memprioritaskan perlindungan lingkungan. Dalam konteks Indonesia, ada beberapa tujuan khusus yang ingin dicapai melalui penerapan ekonomi hijau. Yang pertama itu ada transisi energi. Jadi transisi energi ini mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomasa. Tenaga surya, angin, dan biomasa. Pencapaian target emisi nol bersih pada tahun 2060 memerlukan pengurangan emisi gas rumah kaca yang signifikan. Contohnya penerapan ekonomi hijau di Indonesia. Indonesia memiliki banyak potensi untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau. Berikut adalah beberapa contoh konkret yang ada pada ekonomi hijau. Yang pertama itu pengembangan ekowisata. Jadi pengembangan ekowisata merupakan cara untuk memanfaatkan sumber daya alam Indonesia secara berkelanjutan, seperti misalnya pengelolaan Taman Nasional Komodo melibatkan pembatasan jumlah pengunjung untuk melestarikan habitat komodo liar, sekaligus memberdayakan masyarakat setempat sebagai pemandu wisata. Perhutanan sosial, program ini membuka akses bagi masyarakat untuk mengelola hutan secara berkelanjutan. Contohnya ada program hutan kemasyarakatan atau HKM yang memungkinkan penduduk desa mengelola hutan untuk penanaman pohon dan pengembangan hasil hutan bukan kayu. Kemudian yang kedua yaitu pertanian organik. Semakin populer karena menghasilkan produk makanan yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Petani organik menggunakan pupuk alami sehingga mengurangi pencemaran tanah dan udara. Yang ketiga yaitu Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Misalnya PLTS Cirata di Jawa Barat merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara. Manfaat ekonomi hijau tentunya sangat luas dan signifikan bagi Indonesia. Peningkatan kesempatan kerja merupakan salah satu aspek utama. Investasi di sektor hijau diprediksi akan menghasilkan lebih banyak kesempatan kerja dibandingkan dengan investasi konvensional. Pengurangan limbah ekonomi hijau. Pengurangan limbah ekonomi hijau dapat membantu mengurangi limbah hingga 52% dibandingkan dengan praktik bisnis tradisional. Kemudian ada juga dengan ketahanan pangan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau, ketahanan pangan nasional dapat ditingkatkan melalui praktik pertanian berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau diharapkan dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia secara signifikan pada tahun 2030. Tantangan dalam implementasi meskipun potensi penerapan ekonomi hijau signifikan. Tantangan masih ada. Beberapa tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya. Beberapa faktor masih bergantung pada bahan bakar fosil dan teknologi yang sudah ketinggalan zaman. Kurangnya kesadaran masyarakat masih menjadi perhatian. Pendidikan dan kesadaran mengenai pentingnya keberlanjutan masih perlu ditingkatkan. Kebijakan dukungan, kebijakan pemerintah harus lebih mendukung transisi menuju ekonomi hijau dengan memberikan insentif bagi bisnis. Ekonomi hijau menawarkan jalan menuju keberlanjutan yang tidak hanya menguntungkan lingkungan, tetapi juga masyarakat dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjaga sumber daya alamnya untuk generasi mendatang melalui kolaborasi antara pemerintah,
sektor swasta dan masyarakat sipil. Visi Indonesia Emas 2045 dapat dicapai tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Transformasi ini bukan sekedar pilihan. Ini adalah keharusan untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga negara Indonesia. Daftar pustaka yang pertama itu ada Prof. Emil Salim. Prof. Emil Salim merupakan ahli ekonomi dan mantan Menteri Lingkungan Hidup di Indonesia. Ekonomi hijau bukan hanya tentang transisi energi atau teknologi, tetapi juga mencangkup perubahan paradigma yang lebih luas, di mana kesejahteraan masyarakat tidak mengorbankan ekosistem dengan mempromosikan energi terbarukan dan efisiensi sumber daya. Kita dapat menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan mengurangi kemiskinan. Kemudian ada juga dari Dr. Bambang Brojonegoro, yaitu beliau adalah pakar ekonomi dan mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan, namun investasi ini harus didukung oleh regulasi yang jelas dan konsisten. Tanpa adanya dukungan kebijakan yang memadai, transisi ke ekonomi hijau bisa melambat dan membebani pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada juga dari Dr. Insinyur Rahmat Witoilar. Beliau adalah utusan khusus Presiden untuk pengendalian perubahan iklim. Penerapan ekonomi hijau dapat mengurangi dampak perubahan iklim yang menjadi ancaman nyata bagi Indonesia. Kuncinya terletak pada kesadaran masyarakat dan kolaborasi multi pihak untuk mendorong gaya hidup berkelanjutan. Lanjut ada daftar pustaka. Yang pertama yaitu dari Salim. Pada tahun 2021, Ekonomi Berkelanjutan Paradigma Baru, Jakarta. Pustaka alam kedua itu Brojonegoro, tahun 2019, Transformasi Ekonomi Hijau Indonesia. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.